ada penguasa yang mengumpulkan beberapa ahli hikmah. Kemudian yang dikumpulkan itu berjumlah 5 orang. Setiap satu ahli hikmah itu harus mengeluarkan kata bijak. Kata bijak dari satu ahli hikmah itu ada 2. Nah, yang kemarin sudah sampai kepada ahli bijak, ahli hikmah yang nomor 2 atau orang yang kedua. Ar-raja'u minallahi ta'ala ginan la yadurruhu faqrun wal ya'su anhu. Jadi adanya harapan kepada Allah itu merupakan kekayaan. Artinya kekayaan yang tidak tidak membutuhkan kepada yang lainnya, apalagi membutuhkan yang namanya kepada kefakiran. Wal ya'su anhu. Begitu juga dengan yang namanya putus asa. Jadi putus asa itu sebenarnya fakrun la yanfa'u ma'ahu ginan. Wal ya'su anhu fakrun la yanfa'u ma'ahu ginan. Putus asa itu merupakan sebuah kefakiran, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Walaupun orang yang berputus asa itu adalah orang yang mempunyai harta atau orang yang kaya. Maka dari itu Imam Dunnun Al-Misri mengatakan man qana'a istaroha min ahli zamanihi wastatola ala aqronihi. Barang siapa yang merasa puas, barang siapa yang merasa puas istaroha min ahli zamanihi wastatola ala aqronihi. Siapa yang merasa puas atas sesuatu yang telah dimilikinya, maka dia tidak akan peduli dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang menerima pemberian dari Allah dalam bentuk apapun, itu pastinya karena qanaahnya itu, karena menerimanya orang tersebut atas karunia Allah, maka orang tersebut tidak akan yang namanya menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Itu man qana'a istaroha min ahli zamanihi wastatola ala aqronihi. Ya cukup apa yang ada di tangannya itu, apa yang menjadi miliknya itu, nah itulah yang diqana'ah, yang diterima. Wakilan didhawuhaken man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku tabiat anut sapa, iku tabiat anut atau mengikuti apa ainahu meripat lorone man, apa ainahu meripat lorone man ma ing barang fi aidin nasi kang tetep ing dalem pira-pira tangane menungso, ma ing barang fi aidin nasi kang tetep ing dalem pira-pira tangane menungso. Tola mongko suwe apa husnuhu susahe man, tola mongko suwe apa husnuhu susahe man. Ulama yang lain mengatakan barang siapa man tabi'at ainahu, barang siapa kedua matanya itu selalu melolok ke sana, melolok ke sini. Yang dipeloloki itu apa? Ma, sesuatu yang bagaimana? Fi aidin nas, selalu meloloki barang, selalu meloloki apapun yang berada di milik orang lain. Selalu ingin, gitu mudahnya, selalu ingin memiliki, selalu ingin seperti dia, selalu ingin seperti orang itu, dan seterusnya. Itu namanya man tabi'at ainahu ma fi aidin nas. Maka tola husnuhu, susahnya itu tambah lama,
susah yang susah yang harus dijalani orang seperti itu makin lama. Kenapa lama? Ya karena tidak qanaah. Kenapa lama? Ya karena selalu ingin dan ingin dan ingin terus. Tidak akan ada selesainya. Selalu ingin seperti itu, selalu ingin seperti ini, sudah dimiliki, pengen yang lebih lagi, pengen yang lebih lagi. Nah itu namanya tabiat ainahu ma fi aidin nas tolak husnuhu. Jadi susah dengan sendirinya, gelisah dengan sendirinya. Susahnya kenapa? Karena terus nuruti kemauan, terus nuruti kemauan hawa nafsu yang jelek itu terus. Maka susahnya ya tidak akan ada hentinya. Wa ansyada lan maca syair sapa ba'dhum sebagiane menungso, sebagiane wong min bahril wafir saking bahar wafir, min bahril wafir saking bahar wafir. Faqala maqadahu sapa ba'dhum, faqala maqadahu sapa ba'dhum wa ahsanu bil fata min yaumin 'arid yanalu bihil ghina qarabun wa ju'un. Wa ahsanu utawi kang luwih bagus, wa ahsanu utawi kang luwih bagus bil fata kelawan pemuda, bil fata kelawan pemuda min yaumin saking dina 'arid kang jelek, 'arid kang celak. Yanalukan mendapat sopo al-fata, yanalukan mendapat sopo al-fata bihi kelawan yaum, bihi kelawan yaum al-gina ing sugih, al-gina ing sugih iku karomun mulya wajuhun lan luwe, iku karomun mulya wajuhun lan luwe atau lesu. Ini syair yang dibuat oleh sebagian orang, kesimpulan dari kata bijak dari orang yang kedua tadi. Wa ahsanu bil fata min yaumin 'arid yanalu bihil ghina karamun wajuhu. Seorang pemuda itu, seorang pemuda yang mana sebenarnya dia itu menjalani kesehariannya min yaumin 'arid. Kesehariannya itu adalah hari-hari yang tidak mengenakan bagi dirinya. Entah serba kekurangan, entah itu serba kelaparan, kehausan dan seterusnya. Itu min yaumin 'arid. Tetapi dengan kondisi seperti itu, pemuda tersebut yanalu bihil ghina, dia tidak henti-hentinya yang namanya selalu membantu kepada orang yang membutuhkan. Lah bantuannya itu seperti apa? Bantuannya itu bentuknya adalah qanaah. Orang yang qanaah itu tidak mungkin ada niatan untuk mengganggu orang lain. Itu kan berarti yang namanya yanalu bihil ghina. Jadi dirinya selalu kesulitan, yang selalu tidak enak hari-hari yang dijalani itu, tetapi dia selalu sabar, selalu qanaah. Lah terus misalnya suatu saat dia ternyata diterpa dengan sesuatu yang tidak baik. Artinya sesuatu yang tidak baik itu secara tidak sengaja dia melakukan sebuah kesalahan. Baik itu kesalahan karena melanggar syariat ataupun kesalahan yang dikarenakan melanggar aturan masyarakat setempat.
Maka orang yang seperti itu tetap ada nilai baiknya, minimal tidak merepotkan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Yanalu bihil gina, yanalu bihil gina karomun wajubun, karena dia selalu qanaah, apa yang dia miliki ya sudah, itu digunakan dengan baik, apa yang dimiliki yaitu dirawat dengan baik, dan seterusnya. Wa qala lantahu sapa asalisu wong kang ketiga iku la yadurru ma'aginal qalbi, la yadurru ora bahayani ma'aginal qalbi ing dalem sertane sugihe ati, ma'aginal qalbi ing dalem sertane sugihe ati, wa huwa utawi ginal qalbi, wa huwa utawi ginal qalbi iku al-qanaatu, qanaah iku al-qanaatu nerimo, qanaah apa fakrul kaisi, fakir kantongi, apa fakrul kaisi, fakir kantongi. Kalau bahasa kita ya melinting. Ai tegese andamul mali ora anane harta, fi yadihi ing dalem tangane wong. Ai tegese andamul mali ora anane harta, fi yadihi ing dalem tangane wong. Wala yanfa'ulan ora manfaati, wala yanfa'ulan ora manfaati ma'a faqril qalbi sertane fakire ati, ma'a faqril qalbi sertane fakire ati, wa huwa utawi faqrul qalbi, wa huwa utawi faqrul qalbi iku atoma utama, iku atoma utama, apa ginal kaisi, apa ginal kaisi sugih kantongi, apa ginal kaisi sugih duwike, ai tegese kasratul mali akeh harta, ai tegese kasratul mali akeh harta fi qabdatihi ing dalem gegemane wong, fi qabdatihi ing dalem gegemane wong, ing dalem cengkranamane wong. Orang yang ketiga mengatakan, ahli bijak, ahli hikmah, orang yang ahli hikmah mengatakan la yadurru ma'aginal qalbi, yang namanya qanaah itu tidak akan membahayakan kepada yang namanya orang yang tidak punya harta. Jadi qanaah itu tetap kuat bagi orang yang tidak mempunyai harta, bagi orang yang tidak mempunyai uang, bagi orang yang melinting dan seterusnya. Kuncinya qanaah. Wala yanfa'u ma'a faqril qalbi, nah begitu juga sebaliknya. Wala yanfa'u ma'a faqril qalbi ginal kaisi, yang namanya tomat, merasa kurang terus terhadap apa yang sudah dia miliki, itu adalah ginal kaisi, itu tidak ada manfaatnya. Walaupun orang yang tomat itu adalah orang yang sebenarnya sudah serba kecukupan. Orang yang sudah berkecukupan tapi tomat, jadi berarti kecukupannya itu sudah tidak ada artinya apa-apa, karena berarti kan bisa diistilahkan orang tersebut tidak bisa mensyukuri nikmat. Sudah diberi anugerah apapun itu bentuknya, misalnya dari Allah, tetapi tidak qanaah, tidak bisa qanaah, selalu tomak terus. Nah, berarti orang tersebut
tidak bisa mensyukuri nikmat. Tapi kebalikannya yang pertama tadi, yaitu tidak punya harta, tidak punya uang, tetapi ginal kolbi itu artinya ya tadi adalah qanaah, menerima. Ini yang sulit ya, yang sulit. Apalagi ini bentuknya duniawi, pasti perlu pembiasaan. Nah ini kata-kata dari ahli hikmah yang ketiga. Jadi setiap satu ahli hikmah itu mengeluarkan dua kata hikmah. Orang yang ketiga ini yang pertama la yadurru ma'al qalbi faqrul kaisi, itu yang pertama. Yang kedua wala yarfa'u ma'a faqril qalbi ginal kaisi. Qala wasbahu sapa wahbul wahb innal izza wal ghina kharaja yajulani yatlubani rafiqan falaqiyal qana'ata fastaqarra. Innal izza satemene mulya wal ghina lan sugih. Innal izza satemene mulya wal ghina lan sugih iku kharaja metu apa al izza wal ghina yajulani hale apa namanya muter-muter apa izza wal ghina. Yajulani hale muter-muter apa al ghina apa izza wal ghina. Yatlubani hale golek apa izza wal ghina. Yatlubani hale golek apa al izza wal ghina. Rafiqon ing kanca. Rafiqon ing kanca falaqiya mongko ketemu apa izza wal ghina. Falaqiya mongko ketemu apa izza wal ghina al qanaata ing qanaah. Al qanaata ing qanaah fastaqarra mongko tetep apa izza wal ghina. Fastaqarra mongko tetep apa izza wal ghina. Imam Wahab mengatakan innal izza wal ghina, sesungguhnya yang namanya kemuliaan dan juga kekayaan itu istilahnya kalau diumpamakan ada orang yang namanya kemuliaan, satunya namanya adalah kekayaan. Jadi kemuliaan dan kekayaan itu keluar dari rumahnya masing-masing, kemudian selalu mencari tuan, gitu ya. Jadi selalu mencari tuan. Ternyata ketemunya adalah bukan tuan, tetapi yang namanya qanaah. Jadi sebaiknya kemuliaan dan kekayaan itu harus berteman dengan yang namanya qanaah. Maka kemuliaan dan kekayaan itu pasti akan lebih baik lagi, pasti akan langgeng, berbeda dengan yang tidak bertemu dengan qanaah. Wafis Zabur yang ikut tetap yang dalam kitab Zabur. Wafis Zabur yang ikut tetap yang dalam kitab Zabur al-qani'u ghaniyyu wa in kana ja'ian. Al-qani'u utawi wong kang nrimo, al-qani'u utawi wong kang qanaah iku ghaniyyun sugih wa in kana lan senajan ana sapa qani'. Wa in kana lan senajan ana sapa qani' iku ja'ian luwih atau lapar. Wa ingkana lan senajan ana sapa qani iku ja'ian lapar. Di dalam kitab Zabur dijelaskan bahwasanya orang yang qanaah itu sebenarnya hakikatnya adalah orang yang sangat kaya. Hakikatnya sebenarnya adalah orang yang sangat kaya. Wa ingkana ja'ian, walaupun zahiriyahnya itu berupa atau dia sendiri dalam keadaan orang yang kelaparan. Walaupun dia sendiri itu adalah orang yang kelaparan, orang yang butuh pertolongan sebenarnya, tapi orang tersebut selalu qani, selalu qanaah, selalu menerima apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya. Orang yang seperti itulah orang yang pada hakikatnya adalah orang yang sangat kaya di hadapan Allah dan juga di hadapan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.